Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua dunia hingga akhirat insyaallah. Sebelum kita mulai, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebetulnya apa yang akan disampaikan ini sudah sering disinggung, tetapi karena ini agak berat, mengandung ilmu usul fikih, maka harus sering diulang. Usul fikih ini memang pengajian yang berat. Ada orang bertanya di saat mengkaji kitab Bidayatul Mujtahid yang merupakan kitab fikih perbandingan mazhab, ketika saya sampaikan pendapat-pendapat para ulama, itu ada yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa tidak langsung saja ke Al-Quran dan Al-Hadis gitu? Kenapa tidak langsung saja ke Al-Quran dengan As-Sunnah? Nah, ini pertanyaan yang perlu dijawab agak panjang. Oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini kita akan sepintas membahasnya, karena ini memang panjang sebetulnya. Saya jawab bahwa kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak gampang, tidak mudah bagi orang awam, termasuk saya. Jadi saya pun juga tidak mudah untuk langsung kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa? Ya, sebelum saya jawab, jangankan saya gitu, ulama sekali berimam As-Suyuti yang mengarang kitab tafsir Jalalain, ulama sekali berimam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyusun hadis Bulughul Maram, yang punya syarah hadis Fathul Bari, pensyarah kitab Sahih Bukhari, mereka berdua saja yang begitu Pak mengikuti ulama sebelumnya gitu. Jadi mengikuti ulama sebelumnya. Pun juga demikian kita, apalagi kita yang jauh dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, harus kita yakini dan kita ketahui dan harus kita yakini, kalau Bapak Ibu masuk ke kampus-kampus besar, misalnya kalau di Indonesia di UIN, kalau di Saudi kita masuk di Ummul Qura Mekah, atau di kampus Universitas Islam Madinah, atau kalau di Riyadh Jami'atul Imam Ibnu Saud, atau kalau di Yaman Al-Ahqaf, atau kalau di Mesir Al-Azhar. Kita masuk ke kampus itu, kita cari perpustakaan, pasti perpustakaan itu penuh dengan kitab-kitab para ulama.
Itu satu. Nah, kitab-kitab para ulama itu antara lain membahas tafsir Al-Quran, tafsir hadis, atau fikih-fikih ulama yang membahas tentang hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis, atau bahkan yang belum ada dalam dua sumber itu. Nah, ini baru melihat perpustakaan saja. Yang ketiga, kita masuk kelas. Bapak Ibu kalau keliling ke Al-Azhar capek, saking besarnya kampus. Kita masuk nih dari ujung kulon ke ujung timur, ujung selatan sampai ujung utara. Kita lihat misalnya, oh ini fakultas syariah. Fakultas syariah pun bermacam-macam cabangnya, ada berbagai jurusan. Terus apalagi kuliatul Quran, tafsir Al-Quran. Kuliatul hadis, tentang hadis. Dan seterusnya. Itu banyak. Jadi umpama Al-Quran hadis hanya sebatas nas yang berisi sekian ayat atau sekian puluh ribu hadis, sekian ratus ribu hadis, kenapa kok sampai muncul karya-karya yang begitu banyak? Dan kuliah pun juga begitu, ada fakultas tarbiyah, fakultas dakwah, fakultas usuluddin, fakultas syariah dan seterusnya. Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu sumber banyak ilmu. Hadis Nabi itu sumber banyak ilmu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, jangankan kita yang orang Indonesia, yang orang Arab saja belum tentu faham Al-Quran, faham hadis gitu Pak, kalau nggak terpelajar. Jadi meskipun dia lahir di Jazirah Arab, lahir besar berbahasa Arab, belum tentu faham Al-Quran sama Al-Hadis kalau nggak belajar. Sama saja. Suatu ketika saya khutbah Jum'ah di Masjid Al-Ittihad, legenda wisata Cibubur. Saya baca hadis satu panjang. Nah, terus singkat cerita sepulang khutbah mau pulang begitu, ada orang Arab dari Maroko bertanya, Syekh, urid an as'alak. Wallah, tafadhal. Iqra al-haditha alladzi qad qara'ta fil khutbah. Tolong bacakan lagi hadis yang tadi Anda baca dalam khutbah. Qad nasitu ba'daha. Aku lupa separuhnya gitu, Pak. Aku lupa separuhnya. Itu orang Maroko yang berbahasa Arab. Karena beliau bukan pelajar Islam, beliau seorang pebisnis, ya tetap saja nggak paham meskipun orang Arab gitu. Tapi meskipun orang Cikarang, kalau dia mau belajar bahasa Al-Quran, bahasa hadis dan mendalami kandungannya, yakin bisa. Begitu. Jadi ilmu itu untuk siapa saja yang mau belajar. Baik. Jadi kembali kepada Al-Quran, hadis itu tidak gampang. Makanya ikuti para ulama. Nah, saya bukan ulama. Saya mengatakan termasuk di Grand Wisata Tambun tadi, saya bukan ulama. Saya hanya pencinta ulama gitu. Kenapa? Ilmu saya belum mencapai derajat ulama. Makanya saya butuh karya ulama. Nah, ini bukan tawadhu, memang saya belum mampu begitu. Memang belum mampu untuk menjadi seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tidak mampu saya, belum mampu. Bahkan mungkin sampai wafat pun saya belum mampu gitu untuk mencapai ke sana. Baik. Nah, kenapa kita harus ikut ulama?
Karena para ulama lah yang faham tentang isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya, kita diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada ahlinya, yaitu ulama. Surah Fatir ayat 28, surah An-Nahl ayat 43. Saya ulang lagi, surah An-Nahl surah ke-16 ayat 43, surah Fatir surah ke-35 ayat 28. Saya baca dulu. Allah langsung menyebut nama ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi Allah menyebut langsung kata-kata ulama begitu dalam Al-Quran. Kenapa? Saking pentingnya kedudukan ulama itu. Kalau dalam surah An-Nahl-nya ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kepada ahla dzikri, itu ulama, jika kalian tidak mengetahui. Ini jangan sok tahu, kalau enggak tahu, tanya kepada ahlinya, yaitu ulama. Nah, ini ayat Al-Quran sebagian yang menyebutkan kata ulama dengan ulama atau dengan ahla zikri bagi ulama. Nah, hadis Nabi misalnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebut langsung kata ulama. Misalnya, wa innal ulama'a warasatul anbiya'i, bahwasanya sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. At-Tirmidzi nomor hadis 2683. Saya ulang, At-Tirmidzi 2683. Abu Dawud 3641. 3641 Abu Dawud. Ibnu Majah nomor hadis 223. Ini terdapat dalam 3 kitab itu. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, bahwasanya para ulama itu pewaris para nabi. Jadi Allah dan Nabi menyebut kata-kata ulama. Pak Taufik, saya ingin yang lebih sahih. Oh, ada Sahih Bukhari nomor hadis 100, bab ilmu, Sahih Bukhari. Kemudian yang kedua Sahih Muslim di bab ilmu nomor hadis 13. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantajihu minan nas, bahwasanya Allah, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia kecuali illa biqabdil ulama'i, kecuali dengan mencabut nyawa para ulama, yaitu mewafatkan para ulama. Di Indonesia misalkan ada ulama produktif, Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Syekh At-Tirmasi atau At-Turmusi, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, itu ulama itu. Kalau Taufik belum ulama, pecinta ulama saja saya, masih mencintai ulama. Jadi ternyata Allah dan Rasulnya menyebut kata ulama langsung begitu. Maka apa alasan kita nggak nerima ulama? Gitu. Tapi memang ada juga orang yang sok ngulama, ilmunya belum seberapa, seakan-akan sudah ulama. Nah, ini yang berbahaya juga, sangat berbahaya. Makanya dalam kitab At-Tirmidzi nomor hadis 2950, Nabi menyatakan, man qala fil Qur'ani
bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan akalnya semata-mata, maka sejatinya ia sedang menyiapkan tempat duduknya di api neraka. Jadi orang bicara tentang Al-Quran, ayat dibaca, ayatnya pasti benar. Jadi ayatnya pasti, tapi penjelasannya ini Pak, kalau bukan berilmu, bukan ilmuwan betul, bisa ngawur. Contoh ini, ya Habibi. Nah, sebelum kita ngelihat orang yang ngawur, ada orang ngawur. Al-adillatu syar'iyyatul muttafaqatu 'alaiha. Dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama. Dalil-dalil syariat yang disepakati. Satu, Al-Qur'an. Disepakat, tidak satu ulama pun yang menolak Al-Qur'an. Ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat, muttafaqun alaih. Yang kedua, as-sunnatu atau al-haditsu, muttafaqun alaih, sepakat ulama ahli sunnah, kecuali illa mungkiruna sunnati, kecuali paham ingkarus sunnah. Ini paham yang sesat, menyesatkan, maunya Quran saja, nggak pakai hadis gitu. Ada. Kalau buletin milik paham ingkar sunnah di Indonesia, tapi mohon maaf, dalam tanda kutip, namanya Al-Mu'min, buletinnya itu buletin gak ada satu hadis pun, apalagi pendapat ulama gak ada, semua Quran saja gitu. Tapi tolong Ustadz, ini Al-Mu'min kok ada hadisnya? Bukan Al-Mu'min yang saya maksud. Ya. Kalau tokohnya seorang doktor, namanya Nazar Syamsu, saya sebutkan nama karena ini menyesatkan. Disebut ingkarus sunnah, berbahaya. Kenapa harus disebutkan? Karena tujuannya untuk menyelamatkan umat dari kesesatannya. Karena sepakat para ulama, menolak sunnah Nabi itu termasuk kafir. Yang ketiga, al-ijma'. Jumhurul ulama'i muttafiquna alaihi illa syiah wal khawariju wal mu'tazilatu. Ijma' itu menjadi dalil yang ketiga setelah Quran hadis, Quran sunnah, kecuali yang enggak setuju dengan ijma', syiah, khawarij dan mu'tazilah. Yang enggak setuju itu. Khawarij itu contohnya Abdullah yang membunuh sahabat Ali, siapa? Ibnu Muljam. Abdullah bin Muljam, Abdullah ibnu Muljam, namanya bagus, Abdullah ibnu Muljam. Sahabat Ali yang ahli tafsir, ahli fikih, Ali kamu kafir, begitu. Jadi ilmuwan dikafirin orang bodoh itu banyak. Nah, Ibnu Muljam itu hafizul Quran, hafal Quran 30 juz, tapi goblok. Maaf kok kasar ya, tapi bodoh. Ibnu Muljam itu hafal Quran 30 juz tapi bodoh. Bodoh terhadap apa? Terhadap isi kandungan Al-Quran, hafal betul, jadi imam bahkan. Bahkan sahabat Umar bin Khattab ngangkat jadi imam, tetapi bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Yang ngomong bukan saya, para ulama yang ahli. Terus mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib, istri Siti Fatimah Zahra. Padahal sahabat Ali itu ulamanya para sahabat, dibodoh-bodohkan oleh orang bodoh. Sekarang muncul ngajinya di YouTube,
atau cuma seminggu 2 kali sudah berani menggoblokkan profesor doktor. Itu banyak. Itu banyak. Kalau kata saya, Pak, kalau ngaji baru 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, ada ulama kok berbeda dengan kita, lebih baik kita diem, jangan komentar. Diem saja. Saya lebih selamat begitu daripada nanti komentar salah jadi fitnah. Nah, itu contoh. Nah, hari ini banyak orang bodoh membodohkan orang pinter. Kenapa? Ya, karena ngajinya tadi itu dapat ustadz yang provokatif. Nah, saya mengajak Bapak Ibu berpikir bijak untuk diri sendiri dan orang lain. Sama dengan saya katakan, saya meskipun doktor 2 kali, MA 2 kali, saya masih bukan ulama. Saya masih pencinta ulama gitu. Kenapa? Saya masih tidak sepandai seperti beliau-beliau. Gitu. Nah, apa contoh ijma itu? Ijma itu sesuatu yang belum dibahas dalam Al-Quran, dalam hadis, tetapi para ulama sepakat kebolehannya. Para ulama sepakat kebolehannya, meskipun Nabi tidak pernah mencontohkan, Al-Quran belum pernah membahas. Contohnya apa? Contohnya sholat tarawih sebulan penuh di dalam satu masjid, satu imam. Zaman Nabi tarawih nggak seperti sekarang. Baik sekarang itu di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, nggak kayak begitu. Sekarang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tarawihnya dipimpin satu imam, ya kan? Kemudian dari hari pertama sampai terakhir. Zaman Nabi nggak begitu. Zaman Nabi sendiri tarawihnya keluar hanya 3 malam kurang lebih, 3 malam saja. Kalau ingin mencontoh Nabi, nanti tarawihnya 3 malam saja di Al-Fajar sini. Terus pulang dah besok nggak usah ke rumah. Kenapa? Mencontoh Nabi. Nah, itu memang begitu. Masa Khalifah Abu Bakar, Nabi wafat, Abu Bakar menjadi Khalifah, masih sama pola tarawihnya. Masa sahabat Umar pertama kali sama tarawihnya, tidak sebulan penuh dalam masjid dengan satu imam. Nah, masa pertengahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan jamaah jadi satu di Masjid Nabawi dengan satu imam. Terus diikuti oleh generasi berikutnya hingga tahun 2020 di Masjid Al-Fajar Taman Aster Kabupaten Bekasi. Ikut gitu kan? Nggak ikut Nabi kan? Nah, kalau ikut Nabi ya monggo, tafadhol. Kita ikut Nabi aja dah. Jangan ikut sahabat Umar gitu. Ikut silakan. Nanti yakin kota amal habis buat operasional. Gitu, Pak. Tapi buktinya sampai hari ini Mekah Madinah sebulan penuh satu imam gitu. Contoh kedua, ijma ulama sahabat. Ini sahabat saja. Jadi pada masa Nabi azan Jumat itu sekali. Pada masa Khalifah Abu Bakar sekali. Masa Umar sekali, masa Utsman 2 kali. Makanya sebagian masjid-masjid ada yang Jumatan azan 2 kali, ada sekali, nggak ada masalah. Salah kalau tanpa azan. Nah itu. Nah ternyata para ulama sahabat tidak satu pun yang menolak, sehingga menjadi ijma. Ijma hari ini apa? Contoh, saya anggap ijma saja. Kenapa? Karena ternyata sama hari ini. Dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada jika datang COVID maka sholatlah berjarak 1 meter dan pakai masker. Itu nggak ada. Sekarang berjarak pakai masker, nggak ada pada masa Nabi.
Dalam Al-Quran apalagi nggak ada. Oh, karena nggak ada, udah kita ikut Al-Quran, begitu. Nah, itu namanya mazhab al-Ngawuriyah. Nah, kita lihat. Ya Habibi, tafadhol iftah. Wah, ngantuk ini. Mentang-mentang ngari Grand Wisata. Nah, ini Ustadz AM yang menghalalkan sabu-sabu. Punya pondok pesantren menghalalkan sabu-sabu. Wah, ini keren ini. Keren kemaksiatannya maksudnya. Ngawur ini, Pak. Alasan dia, ini betul. Al-Qur'annya benar bahwa Allah mengharamkan khomer, ayatnya Al-Maidah 90-91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu betul. Ayatnya benar, pasti benar. Terus bahan baku khamr versi Al-Qur'an 2. Kurma dan anggur. Bu, di foto aja, Bu, gampang. Nulis kelamaan, foto aja. Seret gitu. Nggak punya ya? Wah, ini DKM perlu beliin handphone ini. Oh, video. Nggak punya, ini bercanda. Tapi perlu handphone juga sekarang. Karena anak-anak sekarang sekolah pakai handphone. Jadi betul, Al-Quran kalau kita buka dari Al-Fatihah sampai An-Nas, khomer hanya terbuat dari 2. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dan dari buah kurma dan anggur, kalian menjadikan minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Anggur dan kurma dan anggur. Versi hadis, anggur, kurma, madu, gandum, biji gandum 5. Versi hadis dari sahabat Umar qal nazala tahrimul khamri wa hiya min khamsatin. Turunnya pengharaman khamr itu, dan khamr itu terbuat dari 5. Apa? Yang pertama minal inabi, anggur, wat tamri, kurma, wal asali, madu, wal hintati, gandum, wasyairi, biji gandum. Tidak ada kata-kata minal ananasi wal afukati wal manja wad durian. Apalagi apukat, mangga, duren, nanas, pepaya, wal babaya nggak ada. Nah, akhirnya Ustadz AM tadi lihat, bukan terusnya. Ustadz AM warga Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura. Satu, ia mengatakan, saya tahu sabu-sabu memang dilarang oleh negara. Namun saya tidak menemukan dalilnya di Al-Quran. Itu wawancaranya di televisi. Di sabu-sabu tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran. Ya, emang sabu-sabu itu kan produk modern. Terus yang kedua, ia mengaku mengisap sabu-sabu membuat semangat ngaji Al-Quran. Ini yang taksin, ini penting, ini yang taksin. Pengen semangat ngaji taksin, nyabu. Ini ikut Ustadz AM. Kenapa? Hanya Al-Quran saja yang ia pakai. Gitu, Pak. Tanpa ilmu. Lihat. Ini berita terkait, kan udah lama itu sebenarnya kan, tahun 2020 bulan Januari,
Ditangkap polisi, ustadz ngaku isap sabu-sabu biar semangat ngaji Al-Quran. Sebut sabu-sabu halal karena tak berdalil di Al-Quran. Nah, kata NU, Ustadz Marzuki murtad. Ini contoh. Terus masih ada. Jadi begitu Pak Bu. Jadi kembali ke Al-Quran hadis itu gak gampang gitu loh. Kayak tadi itu akhirnya ngawur. Mengkaji Al-Quran dengan akalnya semata-mata, yang kata Nabi, orang ini sedang menyiapkan tempat duduknya di api neraka. Man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Makanya bagi saya pribadi, agar tidak sesat, saya ikuti petunjuk ahli tafsir, misalnya Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir yang paling kecil Jalalain. Itu lebih gampang untuk kita kembali ke Quran dengan jalannya para ulama yang ahli. Gitu. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan tadi, pertanyaan kenapa kita harus ikut ulama begitu. Sama dengan Pak, kita sholat begini nih. Ini ada apa kok pakai silang-silang begini? Ada nggak contohnya dari Nabi? Nggak ada. Ada nggak perintah dalam Al-Quran? Jika ada musibah corona itu adanya tahun ini. Zaman Abu Bakar nggak ada corona, adanya taun. Zaman sahabat Nabi taun. Zaman Nabi taun, bukan corona. Nah misalnya, oke, sejenis misalnya. Pertanyaannya, adakah perintah Al-Quran sholat seperti ini? Nggak ada. Secara langsung tidak ada. Hadis Nabi secara langsung pun juga tidak ada. Tapi semangat dari Al-Quran, semangat dari hadis ada gitu Pak. Kenapa kita harus berjarak? Wong di Mekah juga sama, di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa berjarak sama dengan kita. Apa kita mengatakan oh ulama itu enggak berdasar Quran hadis? Oh tidak. Misalnya ayatnya berbunyi faman yuttara ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Al-Baqarah 173. Ada kata-kata faman yuttara ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, maka tiada dosa baginya. Contoh, ada seseorang disekap oleh penjahat, dikasih makannya hanya daging babi, minumannya minuman keras misalnya. Dia bertahan dari pagi sampai jam 11 masih kuat, sampai sore masih kuat, sampai maghrib masih kuat, sampai jam 9 malam udah kuat, sakit. Saat itu dia harus makan babi, minum khamr untuk menyelamatkan jiwanya dari kematian. Tapi ingat, wala adin, jangan berlebih, jangan melampaui batas. Dimakan, enak juga ternyata. Jangan. Saat itulah yang haram menjadi halal. Saat itulah yang dilarang menjadi dibolehkan. Cuman sekedarnya saja, sekedar untuk menahan hidup gitu. Kalau dia berkata lebih baik mati ketimbang makan itu, ini justru salah. Lebih baik mati di masjid sholat meskipun kena corona, itu salah. Itu salah. Lebih baik ngaji tanpa berjarak, tanpa masker, mati juga syahid. Itu syahid yang ngawur. Fakana maitan syahidan ngawuron, begitu nanti itu. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena dalam hal ini
semangat ayatnya ada, semangat hadisnya ada. Misalnya Ibnu Majah nomor hadis 2331. Saya hafal hadis ini, sangat hafal. Ibnu Majah 2331. Kenapa hafal? Karena pendek. Coba kita hafalkan. Yakin Bapak Ibu pasti hafal, pasti hafal. Insya Allah. La dororo wala diror. Silakan. Coba Pak. Loh, sudah hafal kan? Belum 1 menit. La dororo wala diror. Silakan. Hadis ini kalau nggak salah bulan September, Oktober, November. Akhir September hadis ini saya tulis. Hadisnya cuman la dororo wala diror dari sahabat yang bernama An Ubadah bin Samiti radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la dororo wala diror rawahu Ibnu Majah. Singkat, tapi saya tulis waktu itu sampai 124 halaman. Sedikit tapi penjelasannya panjang. Kenapa harus panjang Pak Taufik? Satu, untuk mencari kedudukan hadis ini sahih atau tidak. Sampai 124 halaman, padahal hadisnya kecil, pendek. La dororo wala diror. Kapan-kapan kalau mau konsentrasi betul, kita pelajari. Nggak cukup 2 jam. Presentasi nggak cukup 2 jam. Uang nulisnya saja itu berminggu-minggu. Berminggu-minggu saya tulis. Itu pun dibantu santri yang alumni Yaman. Bukan alumni Madrasah Aliyah, bukan. Yaman S1-nya. Yang bantu saya LC. Kalau bukan LC, repot saya. Kenapa? Karena bukan sekedar nulis, tapi juga bantu mikir gitu, Pak. Nah, bagaimana penerapannya di Covid ini? La dororo wala diror. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Haram hukumnya membahayakan diri sendiri. Dalam panca syariah, tujuan hukum syariat itu hifdzul nafas, memelihara jiwa, hifdzud din, memelihara agama, hifdzul nasal, memelihara keturunan, hifdzul akal, memelihara akal, kemudian hifdzul irid, memelihara kehormatan. Nah, ini hifdzul nafas, memelihara jiwa. Jadi memelihara jiwa lebih penting daripada mempertahankan tidak makan menyebabkan sakit. Makanya Al-Quran bilang, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Puasa yang wajib saja, jika sakit boleh nggak puasa dan mengganti pada hari-hari yang lain. Artinya kewajiban puasa saat itu menjadi tidak wajib bagi orang yang sakit, hanya nanti mengganti pada hari-hari yang lain. Nah, termasuk ini kenapa berjarak sholatnya. Dikhawatirkan kita atau orang di samping kanan kiri depan kita itu kalau nggak berjarak, pas batuk, pas selain batuk itu bersin, kemudian virusnya nyampe ke kita atau virus kita menyampe ke dia, menyebabkan orang lain berbahaya, membahayakan dia, berpenyakitan. Akhirnya apa? Kita sendiri sedang sakit, menyebabkan orang lain sakit, itu tidak boleh. La dororo wala diror. Dan yang seperti ini Pak, sepertinya ijma dah, ijma. Kenapa? Buktinya kampus Al-Azhar libur. Santri kami yang hari ini kuliah di Al-Azhar 4 orang,
itu masih pakai ini, pakai apa? Pakai daring. Jadi anak Al-Azhar kuliahnya pakai daring di Indonesia. Daring. Gitu, daring. Kenapa? Karena di sana masih dilarang untuk perjumpaan dengan mahasiswa. Haji nggak berangkat kan? Nggak berangkat haji. Pemerintah zalim, bukan. Pemerintah justru ingin warganya sehat. Agar sehat jangan berangkat haji. Di sana pun nggak mau nerima. Nah, itu Pak. Ini menjadi semacam ijma ulama, kesepakatan ulama bahwa tahun-tahun ini haji yang mampu uangnya, mampu badannya, tapi kondisi nggak memungkinkan saat ini, yang wajib pun menjadi tidak wajib. Maka Bapak Ibu yang sudah daftar, mati tahun depan nggak berangkat, sudah dapat pahala haji. Ya, tapi mudah-mudahan yang mau berangkat tahun ini sehat terus. 2021 COVID hilang, berangkat insya Allah. Nah itu, jadi kembali kepada persoalan, kembali kepada Al-Quran, hadis itu tidak mudah. Maka serahkanlah pada para ulama, minimal pencinta ulama seperti saya, minimal itu. Jangan sampai bukan pencinta ulama. Kenapa bukan pencinta ulama? Betul pakai peci, betul pakai baju koko, betul ngajar Quran, tapi bukan pencinta ulama. Apa? Quran dibaca, kemudian direnungkan sendiri tanpa ilmu, setan yang masuk. Nah, Ustadz tadi itu sabu-sabu dibilang halal, repot. Gitu Pak. Nah baik, barangkali itu. Mohon maaf saya nggak bisa terima pertanyaan karena saya jam 9 ada kegiatan yang lain. Tadinya pengen istirahat, bukan pengen libur, tapi karena liburnya mendadak nggak enak. Termasuk yang di Grand Wisata Tambun tadi itu. Karena saya harus konsentrasi, saya dapat tugas dari kampus UIN Bandung, harus selesai hari ini. Makanya mohon izin saya nggak bisa sampai ada pertanyaan, karena saya jam 9 sudah harus bekerja untuk kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tadinya semalam pengen izin, cuman mendadak kan nggak enak. Kalau Jumat masih enak, karena suratnya sampainya mendadak. Surat pun nyampainya ke telepon Pak, ke handphone, nggak dikirim ke rumah, gitu. Baik, barangkali itu kurang lebih mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah. Nanti yang punya pertanyaan silakan dicatat saja, kita jawab pada bulan berikutnya, insya Allah.